Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulan Ramastiadi dalam podcast Freshnel. Nah, ini kali ini saya ditemani oleh Ustadz Duri Setiawan. Jadi beliau ini salah satu tim dari PT Freshnel, tepatnya di ini kita relationship manager ya. Jadi mungkin seperti itu. Siap. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai apa itu haji selagi muda, seperti yang tadi saya nyanyikan tadi nggak? Jadi ada kata-kata muda sebelum tua itu ya. Apakah nanti akan ada hubungannya dengan haji selagi muda? Nah, itu nanti kita akan kupas bersama dalam episode kali ini. Nah, ya. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya. Baik, Tat, ini ngomong-ngomong nih haji selagi muda nih, Tat. Sebenarnya apa sih sebenarnya haji selagi muda? Ya. Baik, makasih Mas Bulan, dan senang bisa bersama Mas Bulan. Ya. Apalagi masih muda, ya, sebelum tua. Siap. Ya. Jadi kesan muda itu ada pada kekuatan fisik, kekuatan semangat, ya. Dan kita banyak belajar dari sosok-sosok muda yang tentu di dalam sepak terjangnya itu berhasil dalam sejarah, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, berikan aku 10 pemuda, maka akan ku goncangkan dunia. Proklamator kita Pak Karno juga bilang begitu, ya. Jadi beri aku 10 pemuda, maka akan ku goncangkan dunia. Artinya pemuda itu kondisi yang sangat luar biasa untuk bisa mengoptimalkan semua potensinya. Nah, selagi muda, haji selagi muda. Ini seperti yang disampaikan di lagu tadi ya, Mas Bulan. Muda sebelum tua. Kalau bisa muda ngapain tua? Karena jelas beda ya antara muda dan tua. Nah, kalau saya sekarang usia 46 tahun misalnya, maka bisa jadi semangat saya, spirit saya, fisik saya tidak sama ketika saya dulu usia 25 tahun. Sama-sama suka main bola, saya saat itu pasti larinya bisa jadi lebih kenceng daripada sekarang kan. Dan haji selagi muda itu spiritnya itu. Bagaimana kita merencanakan, memetakan agar bisa menuntaskan rukun Islam yang kelima itu. Jadi rukun Islam kan ada 5 nih. Nah, rukun Islam yang kelima itu bisa kita lakukan di saat kondisi kita masih dalam kondisi terbaik. Dan memang fisik nggak bisa dipungkiri kan. Sekali lagi, siapa yang membantah ya? Ketika usia saya lebih tua dengan Mas Bulan lebih muda, pasti ya orang kalau mau suluh head to head milih gitu kan, pasti milih yang lebih muda ya. Tinggal apa yang mau dikerjakan gitu. Suruh ngangkat balok gitu ya, yang muda yang ngangkat gitu, yang lebih kuat gitu kan. Kan nggak mungkin yang tua gitu. Dan kita tahu bahwa ibadah haji itu tidak hanya bicara ruh ya, tidak hanya bicara mal. Jadi kalau orang bicara mastata'tum haji, istitoah haji itu kan ada mal nih, punya duit nih untuk bisa ke sana. Yang kedua, tentu punya bekal spiritual, ya amal ibadahnya sehari-hari dan seterusnya, sehingga ketika di sana mampu dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak lupa haji membutuhkan amal fisik. Ya, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana lontar jumroh, bagaimana harus berjalan ya, misalnya dari Mina ke tempat lontar jumroh itu perlu fisik. Nah, sehingga ketika kita mampu melaksanakan di usia yang pada dasarnya secara logis itu lebih kuat, lebih sehat, maka jangan menunggu tua. Gitu. Siap. Jadi sebenarnya alasan dari haji selagi muda sendiri itu letaknya ada pada kekuatan ya tadi. Ya, saya kira memang itu yang tidak bisa dipungkiri. Ya, emang kekuatan fisik. Seberapa berat sih rangkaian dari ibadah haji itu sendiri sehingga
haji selagi muda ini penting gitu loh, untuk bagi kalangan-kalangan muda ini untuk segera menyadari gitu loh. Nah, itu seberapa seberapa capeknya atau seberapa jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, ada rukun haji gitu ya. Jadi rukun haji itu niat misalkan, kemudian melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf, ya, ada sa'i, ya, kemudian ada lontar jumroh dan seterusnya. Sekali lagi dalam keadaan tertentu, ya, kita bisa mengukur itu. Tawaf itu harus jalan, ya kan, memutari Ka'bah. Itu berapa? Ya, kalau jaraknya? misalkan jarak terdekat saja dengan Ka'bah ketika kita di Mataf begitu ya, itu bisa jadi jaraknya tidak terlalu jauh gitu kan, putarannya gitu kan. Bisa jadi misalnya kalau diukur secara jarak kurang lebih ya, 1 kali putaran bisa jadi 1,5 kilometer, kurang lebih ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer kurang lebih. Belum nanti kalau pada posisinya ternyata tidak dekat dengan sentral yang paling dekat ya, agak melebar, lebih jauh ya. gitu kan, lebih lebar, akan lebih panjang jaraknya gitu kan, itu misalnya. Kemudian sa'i juga harus bolak-balik sekitar 750 meter ya, kurang lebih kali kan, gitu kan? Ya, kali berapa ini? Kali 7 kali kan? 7 kali. Ya, seperti itu. 3 kiloan berarti. Iya, jadi sekitar 3 kilo, 4 kilo lah seperti itu. Nah, untuk ibadah haji misalnya dari tenda Mina, misalnya di Mina, kemudian menuju ke tempat lontar jumroh, itu juga untuk kita bayangkan ya, haji reguler itu jaraknya bisa jauh gitu kan, bisa jauh gitu ya. Ada bocorannya nggak, berapa kilo ya? Iya, kalau kilonya sih mungkin bisa kita searching ya. Atau gini aja, ini kan sahabat Fresnel ini kan letaknya di Yogyakarta, mungkin sebagian sudah banyak yang tahu posisi letak-letak di Jogja ini. Kalau misalnya diumpamakan dari Tugu Jogja kemana? Iya, kalau Tugu Jogja misalnya ya, jarak tenda Mina ke Tugu Jogja itu misalnya yang terdekat itu bisa jadi di sebelah timurnya Tugu Jogja itu ada Hotel Punik itu ya. Nah, itu bisa jadi itu yang Haji Plus, Haji Furodan gitu kan ya. Yang sekali lagi jaraknya sangat dekat gitu ya. Tapi kalau haji reguler bisa letaknya di Jalan Solo yang ada di batas kota gitu. Ini bisa dibayangkan ini jauh ya, yang jauh ya. Seperti itu. Ya tentu pastinya ada lah ya seperti itu. Nanti karena titik kemahnya itu bukan sudah diatur ya, kalau haji itu seperti itu. Berarti dari sisi jarak memang cukup ini ya, maksudnya cukup jauh sehingga membutuhkan fisik yang kuat juga. Belum lagi kalau berdesaan-desaan ya. Kalau pada kondisi berdesaan itu juga saya kira banyak cerita ya, bahwa jamaah Indonesia kan rata-rata kecil ya, memang postur tubuhnya kecil ya dibandingkan dengan jamaah-jamaah mungkin dari Afrika gitu kan, dari Eropa, dari Timur Tengah gitu kan. Nah, relatif kita lebih kecil ya, sehingga pada kondisi tertentu kita bisa melihat sejarah-sejarah dulu gitu kan. Kenapa terjadi misalkan ada korban ketika berdesakan ya, karena memang sekali lagi posisi fisik kita yang lemah, yang kecil, dan apalagi kita nggak bugar gitu kan, itu akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita di lapangan ya. Berarti seperti itu. Kalau saya simpulkan nggak hanya fisik tapi juga mental juga. Betul. Nah, disitulah Mas, haji selagi muda itu menyadarkan kita bahwa ya, bahwa selama ini kadang-kadang saya nunggu mental saya kuat. Nah, nunggu mental kuat kan tua gitu misalnya. Rata-rata kan begitu. Nah, berarti apa? Ya kita harus punya semangat maju gitu. Mental spiritual kita itu tidak diukur oleh usia. Ya kan? Tetapi diukur oleh kemampuan kita menata, mempersiapkan diri kita. Nah, bayangkan kalau mental spiritual kita di usia muda itu sudah cukup kuat. Masya Allah. Maka disitulah akan terkumpul sebuah kesempatan penyempurnaan atas ibadah kita. Gitu kira-kira Mas. Luar biasa ya. Gitu. Jadi tadi hitung ya, jadi memang kondisinya seperti itu gitu, sehingga akhirnya itu yang menyebabkan haji selagi muda ini penting gitu untuk disadarkan kepada kaum milenial ataupun kaum muda-mudi lah seperti itu. Nah, tapi ini Tat, ini kabar-kabarnya Tat. Umroh dulu lah. Umroh sekarang itu visanya sedang ditangguhkan. Kemudian juga haji pun itu jamaahnya hanya dibatasi di maksudnya di khusus di mukimin Arab Saudi aja gitu. Penduduk Arab Saudi dan para mukimin yang di sana. Berarti kan tidak ada kesempatan gitu Tat untuk ke sana. Nah, tapi
kenapa Fresnel malah gencar mengkampanyekan haji selagi muda? Ya, itu dia ya yang ya ini fakta update-nya memang demikian ya, Mas Bulan. Jadi ibaratnya begini, sebelum ditangguhkan saja, ya, untuk melaksanakan ibadah haji kan memang harus ada waiting list ya. Waiting list. Apalagi di Indonesia. Waiting list itu apa, Tat? Ya, waiting list itu apa ya? Anu ya, waktu tunggu. Waktu tunggu. Ya, waktu tunggu. Jadi kalau kita mau pergi haji, maka tidak serta-merta ketika daftar sekarang bisa berangkat besok misalkan. Tidak begitu kalau bicara haji. Nah, bicara haji, ibadah tahunan gitu kan, sekali dalam 1 tahun, dan kemudian di Indonesia itu pendaftarnya luar biasa banyak gitu kan. Kalau misalkan kuota haji kita itu rata-rata kan terakhir itu kurang lebih 230.000 ya. Jamaah. Sesungguhnya ya kuotanya cukup banyak. Termasuk yang paling banyak seluruh dunia yang diberi kuota oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tetapi ternyata kuota yang sedemikian banyak itu tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang juga banyak. Sehingga kuota yang ada itu mengakibatkan pendaftar yang cukup banyak juga, sehingga waktu tunggunya semakin panjang. Ya kan? Nah, waktu tunggu semakin panjang itulah yang mengakibatkan ya kita harus bersabar dan berpacu dengan waktu. Iya, dengan waktu gitu ya, dengan takdir kita ya, dengan takdir kita. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada penundaan karena pandemi ini saja sudah sedemikian panjang, apalagi kalau kita menunda lagi gitu. Bayangkan kalau kita menunda lagi, bahkan otomatis itu akan tertunda lagi kan? Nah, jadi logikanya sekali lagi kata kuncinya di satu, bahwa ibadah haji karena pandemi tidak berhenti. Ibadah umroh karena pandemi tidak berhenti. Ya kan? Yang berhenti, yang dibatasi adalah akses masuk Arab Saudi. Sehingga ibadah itu sebenarnya jalan terus. Jalan terus. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ikuti saja. Ya, karena memang ini qadarullahnya harus istirahat dulu dalam konteks kita masuk ke Arab Saudi. Tetapi antrian itu kan terus jalan. Pendaftaran apa terus di stop? Kan tidak. Ya kan? Tidak kan, selama ini nggak ada stop, nggak ada. Ya kan? Nah, justru ketika kita sadari bahwa penundaan itu akan memperlama masa tunggu, maka sekarang saatnya daftar. Agar apa? Agar kita tidak tambah panjang lagi. Nah, istilahnya pesen porsi, maksudnya atau gimana ya? Ya, jadi kalau haji itu ya bahasanya adalah memesan porsi, benar, atau membeli porsi dalam tanda petik ya. Jadi orang tercatat terdaftar untuk haji itu syaratnya adalah dia memiliki nomor porsi. Ya, nomor porsi haji namanya. Kita mengenal porsi haji yang kita tahu ya, sekarang ini kan ada misalnya porsi haji reguler, ada porsi haji khusus, ada porsi haji furoda, ya kan? Ini yang paling tidak kita kenal 3 porsi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Porsi haji reguler kita tahu biayanya kalau tidak keliru sekarang pemerintah belum menambah ya 25 jutaan itu untuk mendaftar dan mendapatkan porsi. Mendapat porsi berarti apa? Berarti nama kita sudah terdaftar, kita dapat nomor porsi, ya. Setelah nomor porsi itu kita dapatkan, kita bisa ngecek estimasi keberangkatan kita. Itulah namanya waiting list. Waktu tunggu kita berapa lama nanti? Dan itu resmi ya, Tat, ya? Resmi. Dan itu resmi. Bentuknya seperti apa? Kayak nomor? Ya, nomor unik atau gimana? Kayak nomor semacam urut kacang gitulah. Urut kacang. Saya daftar, misalkan Mas Bulan kayak mau antri, misalnya beli apa gitu kan, itu nanti kalau misalkan Anda nomor 208 Mas. Nah, kayak antrian gitu. Saya beli antrian, boba lah, saya beli boba. Betul. Jadi porsi haji itu menunjukkan antrian haji. Siapa yang daftar duluan dia dapat istilahnya dapat waktu duluan kan begitu. Nah, sesuai dengan jumlah kuota tahunan yang ditetapkan kan gitu kan. Jadi nanti pemerintah itu secara sistemik ketika pendaftar haji itu masuk gitu kan, baik itu porsi haji plus, terutama 2 ya, porsi haji plus sama porsi haji reguler, itu makanya nanti akan batas mana akan di stop untuk selesai tahun itu jumlah maksimal pendaftarnya. Jadi kalau sudah
memadai atau sudah sesuai dengan kapasitasnya, maka ini akan berubah lagi nanti waktu tunggu. Tambah tahun lagi. Betul, berarti. tambah tahun lagi. Nah, seperti itu. Dan ini yang mengeluarkan resmi dari Kemenak. Resmi dari Kemenak. Jadi kalau misalnya ada di masyarakat itu misalnya nih percaya sama seseorang, kemudian saya ini titip uang untuk dapatkan porsi haji dan tidak ada bukti porsi haji itu. Jadi kita kalau sudah mendapatkan porsi haji itu, bukti pokoknya adalah itu kita mendapatkan setelah membayar ya, setelah membayar, transfer dan seterusnya, itu kita mendapatkan namanya bukti setoran haji ya. BPKH apa ya? Bukti setoran pendaftaran haji. Ya, itu intinya. Ada formatnya, di situ tertulis nama kita siapa, nomor porsinya berapa, gitu kan? Uang yang ditransferkan berapa, ada tanda tangannya dan seterusnya. Berarti memang resmi ya tadi? Resmi ya. Oke. Gitu. Ini juga edukasi juga bagi sahabat Freshnel juga guys, supaya apa namanya ketika nanti melakukan pendaftaran diberi kwitansi pasar gitu aja. Padahal sebenarnya ada. Ya. Ada bukti pendaftarannya, legalisasinya dari Kemenak. Ya, dari Kemenak. Ini tadi kan jenengan mengatakan bahwasanya antriannya kan semakin bertambah. Ini kok kedengarannya ngeri gitu, Pak. Ya. Semengerikan apa sih lama antriannya ini? Ya. Ya, ini memang menarik ya, sehingga gini teman-teman. Jadi kalau kita mengetahui waiting list atau waktu tunggu sekarang bagi yang belum daftar, itu berarti kan bisa memetakan langkah berikutnya. Itu sesungguhnya. Ya. Meskipun sekali lagi ketika kita memilih mendaftar itu ya tentu berdasarkan tadi ya perhitungan kan planningnya kayak apa gitu ya. Nah sekarang dengan kondisi penundaan keberangkatan jamaah haji kita tahun ini berarti dua tahun berjalan ya untuk haji reguler, rata-rata sekarang sudah ada di ini terlama ya setahu saya di data Kemenak itu yang terakhir waktu tunggu terlama itu 37-an tahun. 37 tahun. Ya, 37-an tahun. Nah, kalau Jogja sudah 30 tahunan. Jogja 30 tahun. Iya, 30 tahun Jogja. Jawa Timur 31. Ya. Jadi memang begitu lama ya. Karena apa ya? Sekali tadi kuota yang ada itu tidak sebanding dengan pendaftar yang masuk. Sehingga lama gitu kan. Itu kalau haji reguler. Nah, kalau haji plus relatif lebih singkat. Ya, Haji Plus terakhir sebelum penundaan ini 6 tahun. 6 tahun. Ya, waktu tunggunya. Kenapa waktu tunggunya kok bisa lebih sedikit? Iya. Kenapa sih Haji Plus bisa lebih sedikit? Nah, ya? sama. Itu sungguhnya karena kuota haji reguler sama kuota Haji Plus itu berbeda. Ya, sama-sama kuota resmi tetapi berbeda slot. Kalau slotnya haji reguler itu slot kuota yang memang berlaku nasional, tetapi berdasarkan pendaftaran di tiap kabupaten kota di Indonesia. Kan begitu? Sehingga bisa jadi kabupaten kota satu dengan yang lain, provinsi satu dengan yang lain, waktu tunggunya berbeda. Tergantung jumlah pendaftar dan kuota. Jumlah penduduknya? Iya. Bukan jumlah penduduk. Dan kuota yang diberikan di daerah itu oleh Kemenak, oleh pemerintah. Jadi kuotanya DIY dengan kuotanya Jawa Timur beda. Gitu nggih. Dipahami nggih? Nah, seperti itu untuk haji reguler. Nah, kalau haji plus itu kuotanya nasional, tidak memandang kabupaten, kota, provinsi. Jadi berlaku nasional. Yang kalau informasi terakhir sebelum pandemi itu 2019 kuotanya setahun itu adalah 15 ribuan. Yang plus? Ya, yang plus. Sehingga apa? Relatif kan kuotanya 15.000, pendaftarnya juga tidak terlalu banyak, sehingga waktu tunggunya karena ini sekali lagi ini ibaratnya ini jalan nih, ada jalan Furoda, ini setahun nggak usah daftar, cepet. Yang tengah jalur plus. Nah ibaratnya jalan itu kita punya 3 jalan nih, yang plus tengah nih seret itu, ini 6 atau 7 tahun sekarang. Kemudian haji reguler yang jalur berikutnya yang sekitar antara tadi 25 sampai 37 tahun. Nah, itu ya. Jadi mengapa Haji Plus itu lebih pendek waktu tunggunya daripada Haji reguler. Tapi tetap lebih panjang dari Haji Furoda karena Haji Furoda itu memang jalan tol kalau ini ya. Punya duit, siap, bisa turun berangkat. Itu kalau Furoda ya. Begitu Mas Bula.
Oke, berarti memang lama sekali ya 30 tahun. Kok misalnya usia saya sekarang 27, Dat. Ya. Kalau misalnya saya daftar sekarang, saya Ya. baru bisa berangkat 57 di Betul. usia 57 tahun. Iya, usia 57. Dan kita bisa lihat ya. Jadi gini Mas, kalau kriteria muda kan bisa jadi menurut WHO ya atau apalah. Iya. Itu kan usia 50 itu masih muda katanya ya. Oke, kalau kita buat rata-rata 50 kurang itu dianggap muda. 50 kurang. Ya. Oke. 50 ke atas dianggap tua. Oke. Maka bisa kita lihat data kita ya. Sesungguhnya jamaah haji Indonesia selama ini itu 70% kurang lebih itu adalah usia 51 tahun ke atas. Oke. Ya kan? Di bawahnya itu hanya 29, sekian persen pasnya. Itu data jamaah kita 2019. Oke. Itu haji reguler. Dan itu otomatis mirip itu dengan posisi haji plus. Oke. Ya kan? Nah, oleh karena itu sekali lagi ujungnya itu sesungguhnya adalah haji selagi muda itu semangatnya adalah bahwa kita lebih aware sekarang untuk memetakan bagaimana rukun Islam yang kelima ini bisa kita siapkan sekarang. Agar apa? Agar kita tidak terlalu lama menunggu. Ya kan? Tidak terlalu lama menunggu. Toh pun hasilnya misalnya kalau kita mau daftar haji reguler, maka sekarang mari kita berduyun-duyun, anak-anak kita sudah kita daftarkan. Kan gitu. Nah, informasinya pemerintah akan membolehkan pendaftaran di bawah 12 tahun. Sebelumnya kan 12 tahun ke atas. Nah, sekarang informasinya lebih mudah lagi boleh didaftarkan. Nah, itu contoh ya bahwa itu malah seperti itu. Semakin menambah daftar antrian. Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Nah, ini Dat, bicara haji selagi muda, Dat. Ya. Tadi kan muda, tadi sudah disebutkan Ustadz Duri nih. Ya. Bahwasanya menurut WHO atau siapa itu ya. Ya nanti itu kita cek lagi usia. Nah, itu. Kalau saya sih menurut saya 50 asal masih seger ya masih muda gitu ya. Soalnya WHO ini sekarang lagi sibuk ngurusi corona. COVID, ya. Jadi nggak sempat ngurusi usia. Jadi gitu. Jadi haji selagi muda. Ini kok kesannya hanya untuk yang muda-muda. Gitu. Ya. Lah yang tua-tua ini gimana? Apakah tidak bisa mengikuti program haji selagi muda ini, Tat? Ya. Atau ginilah, katakanlah saya nih, misal usia saya 53 katakanlah. Kemudian saya baru lihat podcast Fresnel ini yang tajuknya haji selagi muda, dan saya lihat dan saya pada saat itu menyesal gitu. Kenapa saya kok nggak daftar dari dulu gitu. Nah, itu gimana? Apakah ada solusi, Tat? Ya, jadi selagi muda itu memang definisi pokoknya adalah pada sisi usia, ya. Tetapi substansi berikutnya adalah bagaimana kita merencanakan lebih awal. Nah, gitu ya. Nah, kalau substansi yang kedua yang dipakai berarti usia berapapun is okay. Nah, kan gitu kan. Jadi muda itu berarti apa? Salah satunya adalah bagaimana kita kesannya muda itu sekali lagi kan, tua itu kan memikirkan kan kesan tua itu kan lama, suwe gitu kan, tua gitu. Tapi kalau muda itu kan seger, lebih cepat. Nah, makanya program ini berlaku untuk usia berapapun sesungguhnya. Tapi semangatnya adalah prioritas atas mendaftar haji itu lebih diutamakan. Nah, kemudian yang kedua, prioritasnya memilih apa? Membantu memilih, memetakan agar ya calon jamaah ini istilahnya kita bantu untuk memetakan dia memilih program haji yang sekali lagi lebih cepat gitu. Ya kan? Lebih cepat secara apa? Ya secara potensi yang beliau miliki gitu. Iya, jadi bisa jadi 53 tahun. Ya memang karena kesadaran itu muncul sekarang. Kemudian ternyata bisa pakai cara ini lebih cepat. Ternyata pakai cara ini lebih cepat. Dan itu sadarnya sekarang. Dan it's okay, enggak apa-apa. Dan berarti Anda yang 53 tahun itu muda sekarang. Nah, gitu loh ya. Berarti selama sadar haji, berapapun usia Anda akan menjadi muda. Ya, gitu intinya, ya kan? Karena Anda tidak dibelenggu oleh saya hajinya nanti saja kalau sudah tua. Kan gitu. Ya kan? Selama ini kebanyakan malah pikirannya seperti itu. Iya, itu yang kita ingin campaign ini bisa menyasar ke teman-teman bahwa kita akan mampu ketika start awal kita meyakini kita mampu gitu loh. Tapi kalau kita balik
nanti aja lah haji kalau sudah tua, wong saya sekarang ibadahnya juga masih belum kuat. Nah, ya kalau sampai tua. Ya kalau itu terus kemudian apalagi zaman sekarang ini pandemi ini tiba-tiba ada yang harus dipanggil sama Allah kan, kita juga tidak mau seperti itu kan. Makanya yuk prepare lebih cepat. Ya, itu namanya muda. So, kaki-kaki itu kan semangatnya muda kan gitu. Set. Ya, cepet. Karena petanya toh apa? Ada. Nah, gitu Mas. Ini apalagi haji itu adalah rukun Islam tadi ya. Betul. Jadi kayak kita puasa, kayak kita sholat, kayak kita syahadat seperti itu. Ya. Luar biasa ini bahasannya. Berat. Karena selama ini nggak kepikiran, biasanya yang muda-muda itu malah pikirannya beli mobil, beli rumah, beli handphone atau apalah. Dan saya kira keren Mas. Jadi kalau dulu kan muda kaya raya gitu kan, tua foya-foya, ya mati masuk surga. Ya, itu maunya begitu. Nah sekarang yang keren itu ya muda tetap kaya raya gitu kan. Kemudian jangan menunggu tua untuk berfoya-foya gitu. Foya-foya dengan apa? Dengan ibadah tentunya. Bukan foya-foya dengan sifatnya yang materi. Maka harapan surga itu ada. Kan gitu. Hedonisme. Iya. Betul. Ya seperti itu. Ini kalau misalnya cuman kampanye aja tapi nggak ada apa ya istilahnya itu fasilitasnya. Itu kan ya istilahnya kalau sebagian orang kan ibaratnya ya cuman omdo gitu kan. Nah, ini apakah ada fasilitas konkret yang ditawarkan Freshnel untuk mewujudkan para umat Islam atau sahabat-sahabat Freshnel ini mewujudkan niat haji selagi mudanya? Iya. Oke, jadi tentu ini yang jadi apa namanya syiar kita ya, syiar kita. Sekali lagi, syiar kita itu adalah bagaimana menjangkau semua kalangan agar satu mendapatkan kesadaran bahwa haji menjadi prioritas karena itu rukun. Jadi tidak menunda lagi. Nah, tentu kita sumber dengan itu. Nah, tentu masing-masing kita sadar bahwa potensi masing-masing calon jamaah beda-beda. Nah, apa fasilitasi kita agar mempermudah semuanya? Nah, kita punya beberapa program ya Mas ya. Program yang perlu mungkin diketahui begini dulu secara umum ya. Jadi penyelenggara ibadah haji itu ya, itu secara umum adalah pemerintah. Ya. Pemerintah. Kemudian pemerintah itu mengambil hak pengelolaan atas jamaah haji yang reguler. Penuh itu oleh pemerintah. Jadi mulai awal pendaftaran dan seterusnya sampai nanti pulang lagi di sana dan seterusnya. IO-nya lah. Iya, IO-nya pemerintah langsung. Nah, kemudian pemerintah juga memberi kesempatan kepada jalur yang kedua. Jadi haknya pemerintah diberikan kepada biro perjalanan. Nah, di sini biro perjalanan yang mendapatkan hak itu adalah biro perjalanan yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama atau dari pemerintah. Izin lah. Iya, izin penyelenggara ibadah haji khusus namanya. Nah, kemudian yang sudah mendapatkan izin itu PIHK namanya, jadi penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, itu diberi hak untuk menyelenggarakan mengeoni dua jalur ibadah haji furoda dan jalur ibadah haji khusus atau haji plus. Nah, itu ya. Jadi calonnya clear. Nah, kemudian bagaimana agar ini bisa jalan kan? Karena memang sekali lagi tadi haji itu kan butuh mal. Istitoahnya adalah mal. Mal itu apa tadi? Mal itu duit. Okay. Iya, karena duit. kita ke Arab Saudi kan butuh duit itu ya, butuh cuan, itu kan butuh fulus. Kemudian yang kedua adalah tadi ya bekal ruhiyah ya, ibadah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bekal fisik tadi, ya kan. Nah, gimana caranya untuk mal ini? Sekali lagi, mal ini penting. Yang lebih penting lagi adalah kita tahu mana yang pas bisa kita ambil keputusan sekarang. Nah, makanya kita punya program. Satu, kalau Anda teman-teman sudah punya uang cash sesuai dengan persyaratan yang ada untuk mendapatkan porsi haji, ya, maka silakan uang cash itu dibayarkan. Kalau punya uang cash. Nah, kalau nggak punya uang cash, nggak siap atau belum siap, maka pakai peta antara. Nah, kita punya solusinya adalah satu, bahasa saya sederhana. Kalau Anda belum punya uang cash, maka yang pertama menabunglah. Menabung. Tetapi menabung yang terencana. Nah, kita punya
program yang namanya Dari Hati ke Haji. Oke. Dari Hati ke Haji, DHKH. Menabung Bukan secara dari terukur. mata ke hati. Ya itu kalau Mas Bulan ya. Sebelum menikah dulu. Nah, jadi menabung, kita buat aturan menabung kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian terencana, tapi ya terencana itu maksudnya menabung dengan jumlah tertentu, bulanan, rutin, dan sampai batas waktu yang telah ditentukan. 3 tahun misalnya. Oke. 1. Menabung. Menabung. Nah, menabung ini bisa dengan uang cash tadi seperti yang jelaskan, atau menabung dengan logam mulia. Logam Nah, mulia. sekarang lagi Unik ngetren ini. Mas, ya, investasi logam mulia. Oke. Ya. Nah, ini kita sebut wadiah gold. Oke. Jadi kalau Anda pengen nilai uangnya nanti itu stabil, sesungguhnya sangat bagus, disarankan, direkomendasikan menabung dengan emas. Caranya gimana? Sederhana saja. Daftar ke kita, kemudian setelah itu kita hitungkan mau berapa lama, tetap terencana berapa lamanya, 3 tahun misalnya, maka akan ketemu nanti berapa gram harus menabung setiap bulannya. Simulasi lah ya, Ya, kita ada bikin simulasinya, simulasi. ada kalkulatornya nanti untuk berapa emas yang harus ditabung. Oke. Ya, itu yang menabung. Jadi 2, pakai rupiah ataupun pakai logam mulia. Oke. Kemudian kalau nggak menabung, saya pakai apa lagi? Yang kedua adalah dengan mencicil. Oke. Nah, bedanya ya. Mencicil itu artinya begini. Anda, calon jamaah, diberi kesempatan mendapatkan porsi yang pertamanya oleh kita, oleh lembaga keuangan syariah yang sudah bekerja sama dengan Rihal, dengan Freshnel. Oke. Ya, tak kasih duit, tak belikan porsi. Oke. Setelah itu jenengan nyicil. Oke. Ya, jadi ini kan sama-sama mampu. Satu mampunya nabung, satu mampunya nyicil. Oke. Tinggal dipilih. Kalau nyicil dapat porsi dulu, baru nyicil. Oke. Kalau menabung dapat porsinya 3 tahun lagi, sekarang nabung. Oke. Nah, tinggal soal pilih urutan yang mana. aja. Iya. Oke. Ini soal nanti. Oh, saya yang mana nih? Kan gitu ya. Siap. Itu yang kedua. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah mencicil, bisa yang ketiga itu bekerja. Bekerja. Nah, Kok berat nih? Ya, bekerja itu. Oke. Jadi gini, kita memahami ya, ada teman-teman yang potensinya mungkin nek dihitung-hitung rodok berat nih, Mas. Oke. Ya, untuk waktu tertentu harus ngumpulin uang, harus nyicil misalnya. Maka kita cukup modal 10 juta kita setorkan. Kemudian kita setelah daftar program Haji Baik namanya, kita bekerja ngajak 10 orang saja untuk mendaftar Haji Plus di Freshnel. Maka Anda setelah mendapatkan 10 itu akan mendapatkan reward, mendapatkan hadiah berupa porsi haji. Hanya dengan modal 10 Hanya juta. modal 10 juta. Dan mengajak atau merekomendasikan mendaftarkan 10 orang untuk mendaftar Haji Plus di Freshnel. 10 orang kelihatannya kok banyak sekali. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Bayangkan kalau 3 tahun itu cukuplah waktu untuk, bayangkan sekarang rata-rata orang daftar Haji Plus itu kalau suami sudah nikah, biasanya suami istri. Oke. Jadi kalau daftar 2, maka Anda cukup butuh 5 pasang. 5 pasang saja. Dan itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Cukup panjang waktunya. Oke. Nah, itu Mas program kita ya. Jadi ada program menabung. Ya tadi 4 ya, sekali lagi program cash, kalau cash sih nggak masalah gitu kan. Kemudian program menabung, kemudian mencicil, kemudian nyambut gawe. Kerja. Semuanya muaranya satu, mendekatkan diri lebih dekat sejengkal atau sekian. Sekian lebih dekat lagi ke Arafah. Siap. Gitu Mas Bulan. Oke. Luar biasa ini bahasan kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi barusan timer saya berbunyi. Iya. Sehingga akhirnya tanda-tanda kita harus mengakhiri episode podcast pada kali ini. Nggih, matur nuwun ini Ustadz Duri atas wejangan dan juga inspirasi-inspirasinya. Ini terakhir Sami-sami. Closing statement. Ya. Oke, jadi gini teman-teman sahabat muda sekalian, tidak yang muda saja ya, tetapi kita semua. Jadi beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ya, sama. Karena sekarang ini kita sedang berpacu dengan batas akhir ibadah kita. Jadi kalau batas akhir itu batasnya adalah maut.
Jadi kalau kita sebelum maut, maka ada potensi taubat dan potensi amal. Setelah maut, kita tidak bisa memiliki dua potensi itu. Nah, makanya jangan tunda kesadaran kita, datangkan kesadaran lebih awal, maka insya Allah amal itu juga akan mengikuti secara lebih awal juga. Wah, saya kira begitu. luar biasa. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng kita wujudkan untuk lebih dekat ke Arafah, merencanakan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Amin, amin, Gitu, amin Mas ya Willy. Rabbal Ya, Alamin. Baik, terima kasih bagi teman-teman, bagi sahabat Fresnel yang sekiranya ingin segera dimudahkan dalam niat haji selagi mudanya, silakan ketikkan amin di kolom komentar. Insya Allah nanti malaikat nanti yang akan mengamini juga, dan Allah nanti yang akan menunjukkan jalan sesuai dengan doa dari Ustadz Duri di closing statement tadi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi baik, mungkin sementara itu dulu. Kita nanti bisa lanjut lagi di podcast-podcast yang lain dengan bahasan-bahasan yang tidak kalah menarik juga. Saya Bulan Ramastadi, mohon izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.